Mega Church, buat Anda semua yang hadir di tempat ini maupun yang online service dimanapun Anda berada. We believe that today will be a powerful. Boleh kita berdiri bersama-sama. Mari tepuk tangan bersama. Here we go. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Katakan sama-sama ya dan amin. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurnakan Yesusku. Mari bersama-sama katakan, hidupku ditentukan oleh firman-Mu Tuhan. Yes, God. Dan rencana-Mu, kami dicintai oleh-Mu. Amin. Diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Ya dan amin. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurnakan Yesusku. Kau sempurna Tuhan. Mari tepuk tangan bersama. Angkat tangan saudara sama-sama. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu, yes God. Ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Katakan imanku. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurnakan Yesusku. Dan amin. Setiap perkataan-Mu, yes God, kami percaya Tuhan. Dan amin. Setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurnakan Yesusku. Katakan Kau sempurna. Sempurnakan Yesusku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara untuk Tuhan kita yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh sekali lagi Alpha Omega Church, tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita hari ini. Come on. Kami mau bersandar padamu Tuhan. Ku bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan. Amin. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu.
Terima kasih Yesus. Saudara, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat saudara yang ibadah secara online boleh menyiapkan makan dan minum untuk perjamuan. Dan yang ibadah secara onsite, elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Saudara, boleh pagi ini kita sama-sama mengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita memfokuskan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Terima kasih Yesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all will believe to sing the song of ages to the Lamb. Mari deklarasikan, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Come on, say, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan
Yes, God. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, dengan mengangkat tangan kita sama-sama katakan. And the angel cried, said holy. Hear your people sing, holy to the King of holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Kamu berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, di momen ini kita ambil momen beberapa menit ke depan. Kita sama-sama konekkan hati kita ke Tuhan. Kita komunikasikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Dan mari kita muliakan Tuhan dengan suara kita pagi ini sama-sama.
You are worthy of it all. Hanya Kau yang layak Tuhan. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, God, yes, God, yes, God. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Says You are worthy of it all. Yes, God. You are worthy of it all. From You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Once again, say You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Mohon berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang patut menerima segala puji dan sembah yang kami naikkan. Karena Engkau yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu di kayu salib, dan Engkaulah yang telah mengampuni dosa-dosa kami dan menjadikan kami milik-Mu satu kali dan untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang hari ini kami boleh memperingatinya. Melalui kami memegang roti dan cawan ini kami diingatkan pengorbanan besar yang dikerjakan Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Sehingga Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa-dosa kami, tetapi Tuhan menutupnya semuanya dengan darah Yesus. Haleluya. Sementara kita mengangkat roti, kita aminkan firman Tuhan. Roti yang telah kita pegang bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada cawan, lambang dari darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih, tanda darah-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Kemanapun kami berjalan, dimanapun kami ada, dalam keadaan apapun ya Tuhan, darah-Mu selalu
ada pada hidup kami. Dan kami yakin kemenangan dari Kristus selalu berjalan bersama kami. Menghadapi apapun kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita aminkan firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang atasnya kita naikkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, buat semua karya-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya, kami memuliakan Engkau. Kami berterima kasih buat setiap kesempatan indah yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kami ingin hidup kami dapat memuliakan Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami pun akan terus mengalami mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Engkau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati kami sebentar untuk firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, sehingga benih firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Haleluya. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, tim Praise and Worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan, semua pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka semua, supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a power of presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Nah, buat kalian yang muda dan berenergi, di bulan September ini kita ada acara Youth Conference dan ada guest star Raquel Lewi. Catat ya tanggalnya, di tanggal 21 September 2024, kita akan party bersama selama 1 hari, akan ada workshop, party night, dan games yang seru-seru seperti badminton atau e-sport, dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service, and God bless. Puji Tuhan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan kita membawa persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Dan kita percaya setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan akan sangat berguna bagi visi misi Alpha Omega Church
untuk menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Kita siapkan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan inilah saat yang indah bagi kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Bukan merupakan kebiasaan, tetapi inilah ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan menerimanya, dan kami percaya setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang doa yang terganggu. Saya kira kita semua punya pengalaman dengan doa yang terganggu. Apalagi dengan adanya gadget atau handphone di masa-masa ini, saudara-saudara ya. Kalau di waktu-waktu yang lalu, mungkin kita terganggunya, aduh banyak nyamuk gitu. Karena sekarang sudah ada AC, terganggunya itu karena dingin lalu kita ketiduran. Kalau sekarang ada handphone, mungkin sementara kita berdoa, tahu-tahu ting-tung gitu ya. Atau grek gitu. Wah, ini ada notifikasi yang masuk. Bagi sebagian yang lain mungkin pesannya berguna karena sahamnya naik atau turun, mesti jual atau beli. Ya, yang lain lagi ya macam-macam, saudara-saudara. Nah, saya kira kita semua sudah punya pengalaman di bagian itu. Betul bukan? Ada lagi yang lebih dari hanya gangguan karena itu semua, yaitu ketika kita mulai berdoa dan menutup mata kita, terus muncul di situ orang yang menjengkelkan itu mulai ada di pikiran kita. Waduh, membuat kita jadi mau doa dilanjutkan terhalang. Sepertinya kita mau bilang sama Tuhan, ini loh Tuhan orangnya yang bikin aku rugi banyak, ini orang yang bencekno banget ya. Atau mungkin ketika kita sedang berdoa, lalu itu tadi saudara-saudara, ada hal-hal yang masalah-masalah kita muncul. Sehingga kita terus ngomong sama Tuhan, waduh Tuhan urusanku yang ini belum selesai, yang itu tambah banyak, tolonglah Tuhan untuk diselesaikan. Jadi dalam kesempatan doa untuk menjalin hubungan dekat dengan Tuhan ini seringkali diganggu dengan urusan-urusan yang lain dalam kehidupan. Nah, kita semua masih manusia, saudara-saudara. Dan masih bisa terganggu ya dari masalah doa yang seperti ini. Ya, semua kita manusia. Ya, dan kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya ya, mengeksplornya. Supaya kita tahu kira-kira yang bagaimana yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Doa bukan hanya sekedar kewajiban atau tugas agama. Doa itu juga bukan hanya urutan liturgi gereja atau kita absen ketemu Tuhan. Tuhan, aku doa, Tuhan tahu aku datang kepada Tuhan gitu. Ya. Doa bukan juga
menunjukkan kalau aku ini lebih suci dari orang lain gitu. Enggak juga. Ya, saudara-saudara, kita juga tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau gini, kalau gitu, bukan. Tapi doa itu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu doa. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai siapa dia? Sebagai Bapak kita, sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Kalau dia sebagai Bapak kita, yang mengasihi kita, dan kita juga mengasihi dia, tentu kita ingin ada waktu lebih banyak. Ya, dan ini hubungan yang menyenangkan. Ada anak yang ketemu sama bapaknya selalu disalahkan. Kira-kira kita senang bisa ketemu? Mungkin kita menghindar, ya. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang kita tahu bahwa Bapak kita menyayangi kita ingin selalu ketemu. Karena pasti ada berkatnya kalau kita ketemu dengan dia. Hubungan makin dekat, ya. Pesan-pesannya berguna, itu. Saudara-saudara. Kalau Tuhan sebagai sahabat kita, waduh luar biasa. Semua punya sahabat, betul bukan? Ya, teman banyak, oke. Tapi sahabat mungkin hanya beberapa. Tapi dengan punya sahabat, wah kita bisa curhat. Sahabat bisa mendengar ya apa yang menjadi keluh kesah kita. Sahabat bisa tahu apa kondisi kita dan dia bukan tidak peduli, dia sangat peduli dengan kita. Sahabat. Sahabat itu ada waktu kita susah, dia ada waktu kita senang, ya. Saudara, dia ada di segala masa. Sahabat. Tuhan sahabat kita. Puji Tuhan, ya. Dan bukan hanya sahabat, bukan hanya Bapak, tapi dia juga Tuhan. Tuhan, artinya dia itu yang paling berkuasa. Ya, dia Tuhan dan dia juru selamat untuk kita semua. Siapa yang perlu berdoa lalu? Apakah hanya orang tua yang punya tanggungan, keluarga, anak? Ya, atau opa oma yang sudah tua, ya, yang perlu berdoa? Saudara-saudara, tapi ingat saudaraku, orang-orang muda, anak-anak, mereka semua perlu belajar berdoa, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Anak-anak yang pergi, ada anak-anak muda yang merantau karena sekolah ataupun bekerja, ya, nggak bisa terus orang tuanya ngawal terus gitu. Hati-hati kamu dibujukin orang gitu. Ya, nggak bisa. Dia mesti jalan sendiri. Dia mesti menghadapi dunia yang sesungguhnya. Dia mesti ada di sana. Siapa yang menjadi pelindungnya? Siapa yang menjadi penolongnya? Ya, Tuhan tentunya. Nah, kalau dia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan menuntun langkah-langkah hidupnya. Puji nama Tuhan, ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu sementara kita berdoa, kalau zaman dulu-dulu ataupun sekarang, seringkali kita diganggu dengan pikiran-pikiran ya, yang muncul, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, gadget sekarang. Kalau mungkin yang ada di sekeliling kita bisa dihindari, handphonenya di silent, nanti saja kita nyalakan lagi, dilihat. Toh enggak kemana-mana, tetap ada di situ ya. Saudara-saudara, nah kita belajar untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dengan lebih baik. Puji Tuhan, saya yakin kalau Tuhan itu orang yang kita hargai, dia itu orang yang kita hormati, ya pasti kita utamakan dia. Dan saya yakin
kita semua yang mengerti, menghormati dan mengutamakan Tuhan, kita akan punya pengalaman ya, dan keuntungannya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang lama Kristen, tapi doa dia tidak mengerti. Ayo kita mau belajar ya, menjalin hubungan pribadi lebih akrab dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang-orang yang baru. Wah, begitu dia baru hatinya menyala, bersemangat. Wah, dia membaca Alkitab, dia berdoa. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, dan mungkin dia belum mengerti tentang liturgi gereja dengan baik, tapi dia berusaha ya menemukan nilai-nilai doa. Yang lalu ada orang yang baru dibawa datang kepada Tuhan. Setelah selesai acara tahu-tahu lari ke mimbar. Di atas itu ada salib, itu dulu agak rendah. Dia lari, dia pegang salib itu. Waduh, dia berlutut, dia nangis, jerit-jerit di sana. Saudara-saudara, lalu hari itu juga dia menyerahkan apa yang ada di sakunya, di dompetnya, jimat itu yang hanya tulisan dengan beberapa benda yang tidak berharga, yang dilipat-lipat di situ, diserahkan. Dan mulai hari itu, dia kepingin punya Alkitab. Dan hari itu dia pulang, dia mulai baca Alkitab dan dia belajar berdoa. Di tempat tinggalnya dia orang jalan di gang karena sederhana. Jendelanya hanya pakai korden. Begitu kordennya kena angin, orang lewat kelihatan. Loh, orang ini sekarang baca Alkitab. Sampai tetangganya yang cerita. Ya, tetangganya yang cerita. Hidupnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Hatinya haus. Ya, hatinya merindu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Ketika kita mau makin dekat dengan Tuhan, ketika kita ingin makin intim dengan Tuhan, kepingin makin kenal hatinya Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan memakai cara apapun untuk mengganggu kita dalam hidup doa. Ya, jadi iblis itu akan memakai cara apapun ya untuk mengganggu dalam hidup doa kita. Dan kita mesti perhatian, jangan sampai kita diganggu, ya, lalu kita nurutin gangguan iblis. Puji Tuhan. Dulu mungkin waktu kita bebas, karena kita sendirian. Setelah menikah, setelah punya anak, setelah pekerjaan makin banyak, ya saudara-saudara, tentu ini semua bisa dipakai oleh iblis untuk mengganggu waktu-waktu doa kita. Sehingga kayak apa? Apakah Tuhan perlu mengembalikan kita pada kondisi awal supaya kita tidak terganggu? Atau kita makin bijaksana dan kita makin menunjukkan bahwa hati kita punya kerinduan, ingin makin intim dengan Tuhan. Ini penting, saudara-saudara. Ya, kalau waktu kita dulu kesibukan kita, pekerjaan kita longgar, kita masih punya waktu doa. Kalau sudah kesibukannya naik tinggi, waktu doanya makin kurang. Oh, kalau kita hanya pekerja harian, mungkin waktu doa kita bisa diatur. Tapi kalau kita sudah ada pada satu posisi, ya, yang cukup tinggi, apa masih ada waktu untuk berdoa?
Saya teringat dengan seorang om ini, dia direksi. Tapi begitu, dia selesaikan semua tanggung jawabnya, dan ketika istirahat dia cepat makannya, kadang dia puasa, lalu dia kunci kantornya dan dia berdoa. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Dia tahu betapa perlunya doa itu. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, jadi maksudnya kita ini bukan harus mencuri jam kerja. Ada banyak orang seperti itu, izin. Tapi kita mau menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, lalu kita menyisihkan waktu pribadi kita. Ya, dan ini menjadi indah. Haleluya, karena kita tahu memberikan waktu kita yang berharga untuk memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semua kewajiban harus dikerjakan. Bukan karena aku mau doa, jadi kamu yang ngomong anak gitu. Aku mau doa, jadi kamu yang kerja, bersihkan ini, bersihkan itu, kamu nyiapkan ini, nyiapkan itu. Karena aku mau doa. Padahal kita juga masih punya waktu pribadi kita yang dapat kita khususkan buat Tuhan. Kayak apa kalau kita potong waktu tidur kita sedikit. Ya, untuk berdoa. Waktu mainan kita sisihkan untuk berdoa. Saudara-saudara sekalian, dan ini yang Tuhan inginkan dari kita semua. Supaya hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu terjadi. Puji Tuhan, kita bukan hanya disebut anak tapi tidak punya hubungan pribadi. Wah, itu susah. Nanti kalau ditanyain, sebetulnya papamu itu kesukaannya apa? Enggak tahu aku. Ya, tapi kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan sorga yang tahu hatinya Bapak kita. Bapak kita sukanya apa? Saudara-saudara, pelihara hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita mau memperhatikan saudara-saudara, Markus pasal 5. Di situ ada sebuah cerita tentang Yairus. Yairus dan Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar bagaimana berdoa yang tidak terganggu. Ya, doa yang tidak terganggu. Yang pertama, lewat doa, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mendengar suara Yesus, bukan suara orang lain. Ya, kita mau belajar dengar suara Yesus, bukan suara orang lain. Markus 5 ayat 35 dan 36. Markus 5 ayat 35 dan 36. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Mari. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara, suara yang lain itu mungkin benar. Tapi suara yang benar itu bukan kebenaran. Ini kita mesti nangkep ya. Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Secara fakta, anaknya mati, mungkin iya. Dan itu yang dinyatakan oleh semua orang. Tetapi itu bukan kebenaran. Yesus sebagai kebenaran melihat anaknya bukan mati. Nah, ini sesuatu yang saudara-saudara berbeda. Kita bukan harus menyangkali keadaan. Kalau kita sakit,
kepala kita cekot-cekot? Ya cekot-cekot. Ya, bukan tidak. Tetapi suara kebenaran, suara Tuhan memberitahu kita. Ya, beda dengan kenyataan. Mungkin diagnos dari dokter adalah A. Ya. Keputusannya adalah B. Tetapi suara kebenaran itu berbeda. Ya, mungkin kalau untuk orang lain gampang kita ngomongnya. Bagaimana kalau kondisi Yairus itu ada pada diri kita? Anak kita yang dinyatakan mati. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kita mau dengar yang mana ini, saudara? Ya, nah, memang suara benar bukan kebenaran. Ya, suara benar bukan kebenaran. Sering kita dengar suara orang, apalagi orang yang tidak berdoa, suaranya lebih kenceng. Ya, saudara-saudara, mungkin itu benar, mungkin itu tidak salah, tetapi itu bukan firman Tuhan, bukan firman kebenaran. Saudara-saudara, orang-orang ngomongnya begitu ramai, begitu keras, ya. Dan Yairus bisa terpengaruh, dia bisa bilang, gara-gara tadi berhenti di tempat itu untuk perempuan yang sakit pendarahan, sekarang anakku mati. Dia bisa punya reaksi segala macam yang dia ungkapkan. Andai kata, mungkin dia berkata, andai kata kalau dokter aku sudah pindah dokter yang lain. Gitu. Ya, saudara-saudara, lihat. Ini yang dialami oleh Yairus, tetapi dia perlu belajar. Tuhan ngajak dia belajar. Belajar untuk tidak mendengar suara yang lain. Tapi dengar suara dari Tuhan Yesus. Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara ya, kesalahan terbesar kita itu kita sering mendengar dari orang yang tidak berdoa. Kalau orang yang tidak berdoa, kata-katanya pasti lain. Mungkin dia akan berkata begitu, bro, sis, waduh, kabarnya itu gini loh, gitu loh. Ya. Menurut kamu aku harus bagaimana? Nah, ini bisa ada suara-suara yang lain, yang rame sekali gitu, kenceng banget. Dan banyak suara yang kira-kira seperti itu. Wah, aku sudah dikecewakan sekian kali. Lalu jawabannya apa? Ya sekarang nggak ada ampun lah. Kalau yang seperti itu sudah keterlaluan. Gitu. Tapi ini suaranya orang yang tidak berdoa. Dan ini kalau kita mendengar suara-suara seperti itu, ya ini kita merugikan diri kita sendiri. Saudara-saudara, saat kita tidak memenuhi hati kita dengan doa dan firman Tuhan, musuh akan mengisi hati kita dengan ini. Kekhawatiran, stres, gelisah, kesalahan, kemarahan, dan berbagai macam cobaan-cobaan yang lain. Ya, dan ini kita mesti waspada. Tuhan tidak ingin hubungan kita tidak intim dengan Tuhan. Lalu kita dirusak ya dengan itu semua. Supaya hubungan kita makin jauh dari Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, penuhilah hidupmu dengan orang-orang yang mendorong kita untuk makin serupa dengan karakter Yesus. Ini perlu. Ada kata-kata yang luar biasa, dia ngomongnya apa? Kalau kamu berkumpul dengan 4 orang penjudi, kamu akan jadi yang kelima. Ya.
Kalau kamu bersama dengan 4 perampok, kamu akan menjadi yang kelima. Oh, susah loh kalau kita jadi yang kelima yang jelek-jelek. Betul bukan? Nah, tapi ada pesan yang lain lagi. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang suka berdoa, 4 orang saja, kamu akan jadi yang kelima juga. Loh iya kan? Sebab apa? Dia selalu memberi pengaruh yang baik. Ya, memberi pengaruh yang baik. Saya juga ingin memberitahu saudara-saudara, kalau Anda kumpul dengan 4 pendeta, kamu akan jadi yang kelima nanti. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jadi ayo kita tentukan pilihan kita. Ya, dengan siapa kita berkumpul? Orang yang mendorong kita makin serupa dengan karakter Kristus atau dengan siapa? Ya kan? Saudara-saudara, ayo dengar suara Yesus, bukan suara orang lain. Suara orang lain bilang, mati anakmu, mati, mati. Benar enggak? Benar. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengajarkan doa itu fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Kadang-kadang ada pertanyaan ya, saudara-saudara ya, berdoa kok bisa lama? Ada orang doa 1 jam, 2 jam, semalam suntuk. Ini ngomong apa aja gitu loh. Kalau doa Bapak kami diulangin itu kan sudah 100 kali gitu. Ya, itu ngomong apa saja gitu. Nah ini ya, fokus kepada Yesus. Markus 5. Ayat 38 sampai yang ke-40. Kita ucapkan sama-sama. Mari saudara-saudara. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Puji Tuhan. Dari ayat ini kita belajar saudara-saudara, dan kita tahu dunia di sekeliling kita itu rame. Ya, rame. Begitu kita buka sosmed itu rame. Begitu saudara pergi ke reel itu digeser terus, itu rame terus gitu loh. Betul kan? Saudara-saudara bisa geser itu bisa sampai 1 jam tahu-tahu. Sudah pernah belum? Tidak pernah ya? Ini memang orang-orang efektif semua memang. Saudara-saudara, nah itu. Mau tengah malam, mau subuh-subuh, kalau sosmed itu dibuka pasti rame. Ya, saudara-saudara sekalian, tapi justru Tuhan Yesus dia memberitahu, ini orang rame tidak ada perlunya dengan hidupmu. Tidak ada perlunya dengan hidupmu. Coba lihat itu, karena hari-hari ini di sosmed itu saham itu kan, waduh, jadi satu topik yang tersendiri ya, saudara-saudara ya. Semua pakai videonya Lee Kong Heng. Padahal bukan gitu. Nah, kita bisa terbujuk hanya karena suara rame. Ya, hanya karena suara rame. Oleh sebab itu Tuhan ayat itu menulis Yesus mengusir orang-orang itu. Ya, kita perlu mempunyai ketegasan di hati kita. Kita ngusir hal-hal yang menjauhkan fokus kita kepada Yesus. Ngusir itu artinya sengaja menjauhkan. Ya, sengaja menjauhkan.
kita mesti bisa memberi waktu khusus yang tidak boleh diganggu. Apa ada gunanya? Kalau tidak ada gunanya, Yairus tidak akan datang kepada Yesus. Tapi karena ada gunanya, dia datang kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu dia terima. Ya, dia terima. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi ada hal-hal yang perlu kita mengambil langkah, mengambil kepastian. Ya, menjauhkan dari diri kita supaya kita bisa fokus kepada Yesus. Puji nama Tuhan ya. Saudara-saudara, dan ayat itu mengatakan, dibawalah ayah dan ibu anak itu bersama-sama dia masuk ke kamar anak itu. Jadi tanpa orang banyak, tanpa suara ribut, Yesus ingin bawa mereka di satu tempat hanya khusus fokus kepada Yesus. Tuhan Yesus ngajarin doa. Matius 6 ayat 6. Masuk kamarmu dan tutup pintumu. Betul bukan? Saudara tahu Yesus pagi-pagi pergi supaya apa? Keluar untuk pergi ke tempat yang sunyi. Supaya dia bisa fokus kepada Bapa yang di sorga. Dia kadang ngajak murid-muridnya naik ke atas bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Maksudnya supaya hawanya fresh. Ternyata murid-muridnya salah tangkap. Dia pikir, wah ini hawa sejuk. Kesempatan menikmati hawa sejuk angin Australia kalau hari-hari ini ya. Saudara-saudara, waduh dingin gitu. Ketiduran malah mereka di bukit, bukan berdoa. Tapi saudara bayangkan, Yesus pergi ke Getsemani untuk berdoa. Sendirian. Saudara tahu ya, binatang-binatang zaman dulu itu lebih gede-gede dari zaman sekarang. Dulu itu gajah itu ada yang namanya mamut. Ya toh? Gede raksasa gajah gitu. Nah sekarang gajahnya kan ya segitu itu gitu. Saudara bisa membayangkan di Taman Getsemani nyamuknya seberapa besar? Ada enggak nyamuk di Taman Getsemani? Enggak ada. Coba Anda berlutut di halaman depan sana yang banyak rumputnya. Kira-kira ada nyamuk enggak di situ? Waduh, kita dulu di sini tidak pakai AC, hanya pakai nako. Ya, kalau doa malam itu kita mesti pakai obat nyamuk yang melingkar itu. Waduh, sampai baunya obat nyamuk seluruh ruangan. Saudara-saudara, bayangkan nyamuknya di Taman Getsemani zaman itu mungkin kayak tawon-tawon gitu. Mau diceblek tambah ngentup gitu. Dibiarkan itu bagaimana, kan begitu. Saudara-saudara, tetapi begitu Yesus berdoa. Dan karena dia doa bersungguh-sungguh, sampai ayat itu mencatat peluhnya menetes ke bumi seperti darah. Jadi saudara-saudara, saya sendiri berpikir apa ada orang berdoa sampai berpeluh gitu. Ternyata memang demikian. Saudara-saudara sekalian, ayo kita mau fokus kepada Yesus. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-40, mereka mentertawakan Yesus. Ya. Ingat saudara, kalau Yesus saja diketawain, apalagi kita. Betul bukan? Ya. Dunia akan mentertawakan kita. Tapi jangan kecil hati. Mungkin rekan pelayanan kita akan mentertawakan kita. Atau orang dekat kita akan mentertawakan kita. Ngapain malam-malam berlutut berdoa gitu. Ya, saudara-saudara. Atau siapa saja, mereka bisa mentertawakan kita karena ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, itu tidak jadi masalah. Di dunia yang tidak setia ini, kalau kita setia, kita akan ditertawakan. Ya, di dalam keluarga, suami, istri kah,
ya, kalau mereka setia, mereka akan ditertawakan di zaman kayak gini. Enggak apa-apalah gitu. Saudara-saudara, ingat, jadi kalau kita rajin di dunia yang malas, kita ditertawakan. Ya karena mereka akan bilang, kamu cuma sok-sokan rajin, kira-kira kamu akan dapat apa sih gitu. Kalau kamu rajin. Ya, saudara-saudara, di dunia yang bisa berubah-ubah ini, yang orang bisa jadi malas, ya. Kamu mau terlalu rajin, ya, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, memangnya nanti kamu akan jadi apa sih, gitu. Saudara-saudara, ingat ya, apa saja yang kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Dan dari Tuhan kita akan menerima balasannya. Saya tidak bisa lupa, ya di tahun 75-an itu, 77 ya, saya membantu membangun sebuah pabrik keramik. Saya masih ingat dulu namanya Mutiara, lalu dia dijual lagi, berubah nama. Karena ini dari Singapura, lalu dia tanya, apa bisa bantu? Oh bisa, sampai selesai bisa. Berapa dibayar? Oh cuma dibantu saja. Terus dia pikir, wah ini paling nanti terakhir bayarnya. Saudara tahu setelah 1,5 tahun semua dikerjakan selesai, dia tanya, berapa aku mesti bayar? Loh dari awal sudah ngomong hanya dibantu saja. Terus dia pikir, loh ini beneran, benar. Terus saya tinggal. Saudara-saudara, tapi begitu. Saya pikir saya ingin menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita mengerjakan sesuatu bukan semata-mata hanya karena dibayar. Ya. Tapi saya mesti yakin dan percaya bahwa dengan melakukan yang terbaik membuat matanya melihat bahwa ada Tuhan di dalam kita. Ada ya anak Tuhan dikerja, enggak usah dibayar, enggak apa-apa gitu. Makanya PT-nya lalu disebut PT, enggak cuan, enggak apa-apa gitu. Saudara-saudara sekalian, tapi saudara tahu ya, Tuhan sangat peduli dan dia tidak pernah berhutang dan dia menggenapi apa yang dia janjikan. Dan itu Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Dan dia tidak pernah mengecewakan, puji Tuhan. Ya, ini sebuah contoh. Jadi ingat saudara-saudara, iblis akan selalu pakai cara apapun untuk memberi gangguan dalam hidup doa kita. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja diketawain, apalagi kita semua. Tetapi ini langkah yang dilakukan oleh Tuhan buat keluarga ini. Apa? Dia ajak keluarga ini hanya bersama dengan dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Hari ini Tuhan Yesus juga ajak kita semua. Haleluya. Supaya kita bisa memberi waktu buat Yesus untuk berdoa. Ya Tuhan ajak kita. Puji nama Tuhan ya saudara-saudara. Jangan sampai kita merasa, waduh Tuhan ini ngerepotin aku. Pelayanan sudah begini banyak, Tuhan masih minta waktu lagi dari aku. Ingat saudara-saudara, kalau hati kita tidak punya ketenangan, ya, dan berdoa, kita akan gampang merasa capek. Sekali lagi saudara-saudara kita mesti jelas, doa kita mungkin bukan merubah lingkungan kita, suasana, tetapi doa itu merubah diri kita. Ya, ini yang penting. Haleluya. Dia merubah diri kita. Kalau kita tidak lapar akan Yesus, mungkin kita itu sedang kenyang dengan keakuan kita sendiri. Ini mesti hati-hati. Ya, if you are not hungry for Jesus,
you are probably too full of yourself. Ya, jadi jangan sampai kita ini hanya penuh dengan kepentingan diri kita sendiri, selfish. Ya, selalu aku, selalu aku, selalu aku. Tapi ayo kita mau ambil waktu, tenang dan berdoa. Itu penting, ya. Jiwa kita segar, pikiran kita terbuka, lalu kita melihat jalan dan pintu yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan doa itu fokus kepada Tuhan. Dia ajak ayah ibunya masuk ke kamar, meninggalkan suara-suara yang tidak berguna itu. Yang ketiga, saudara, Yesus mengajarkan doa itu tentang kehendaknya yang terjadi. Kehendaknya yang terjadi. Markus 5 ayat 41 dan 42. Kita ucapkan sama-sama. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yairus sendiri tidak tahu akhir dari cerita bakal akan bagaimana. Tetapi yang tadinya Yairus hanya minta anaknya disembuhkan, ternyata Yesus bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi Yesus memberikan kebangkitan. Haleluya. Puji Tuhan. Doa kita bukan memaksa Tuhan, tetapi justru lewat doa Tuhan memakai sebagai alatnya untuk menyatakan kehendaknya. Kehendak Tuhan tidak ada yang tidak baik. Ya, kehendak Tuhan itu pasti baik untuk kita. Kadang-kadang mirip dengan keinginan kita. Ya, kalau mirip dengan keinginan kita itu terus kita bilang glory, haleluya gitu. Tapi kalau tidak mirip sama sekali, hati kita sedih. Padahal dia itu ingin supaya kehendaknya yang terjadi. Kalau sampai kita tidak dapat proyek itu, mungkin memang kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dari kehancuran. Kalau kita tidak jadi untuk hal itu, mungkin dia itu memang ingin membebaskan kita dari masalah-masalah yang akan datang itu. Jadi ada kehendak Tuhan yang di luar pengetahuan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan, kehendakmu jadilah. Bukan kehendakku. Yesus saja dia berdoa, kehendak Bapa saja yang jadi. Bukan kehendakku. Ya, puji nama Tuhan. Dan saudara lihat ayat 42 mencatat, semua orang takjub. Ya, sama dengan kita hari ini. Orang yang mengandalkan doa, kita akan melihat semua orang akan takjub. Bukan takjubnya kepada kita, tetapi kepada Yesus. Karena dialah yang berperkara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, doa memang merubah banyak hal. Dan yang terpenting doa merubah diri kita. Ya, puji Tuhan. Dan saya selalu mengatakan begitu, kalau gunung pun tidak pindah, pasti Tuhan akan bikin kita bisa naik ke atas gunung. Kalau kita naik di atas gunung, berarti gunung itu tidak masalah buat kita. Betul bukan? Setinggi apapun dia, sebesar apapun dia, toh bisa kita naikin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi saudara tahu siapa Yairus? Yairus itu adalah kepala rumah sembahyang.
Dia itu yang ngatur jadwal di rumah sembahyang. Dia itu yang ngatur siapa yang bertugas dan lain sebagainya. Saudara-saudara, orang Yahudi menolak Yesus, tetapi Yairus dia menerima Yesus. Dia menyambut Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, ayo kita semua mau belajar dari Yairus. Ya, kita mau belajar dari Yairus. Dan Tuhan mengajarkan ini untuk kita semua. Dengar suara Yesus, bukan dengar suara orang banyak. Ya, kita mau fokus kepada Yesus. Dan kita mau kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan ajak Yairus masuk ke kamarnya, terpisah dari semua, itu yang mau kita ambil dan kita lakukan. Coba kita kasih waktu kita yang khusus, yang privacy untuk Tuhan. Supaya kita bisa fokus kepada Yesus. Dan kita mau belajar berkata seperti ini. Talitakum. Ya, talitakum. Untuk keluargaku, untuk kesehatanku, untuk pekerjaanku, untuk keuanganku, untuk pelayananku. Talitakum. Bangkitlah, bangunlah. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan melakukan itu bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Nuh itu orang awam. Tetapi dia mengerti bikin mezbah. Dia menjalin hubungan dengan Tuhan. Sampai Tuhan berpesan, bikin bahtera di atas gunung. Wah, susah untuk dimengerti. Orang bikin bahtera itu mesti di pantai, bukan di atas gunung. Ya, tapi Tuhan tahu, cari kayu di pantai nggak ada. Jadi kamu bikin saja di atas gunung, tidak ada masalah. Di gunung banyak kayu. Dan dia potong kayu, dia bikin di atas gunung. Ternyata memang Tuhan mau membasmi bumi. Air naik sampai ke atas gunung, sampai mengangkat bahtera itu. Dari hubungan yang akrab dengan Tuhan, Tuhan memberi petunjuk. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami, apa yang harus dilakukan. No. Haleluya. Daud itu raja, politikus, orang yang sangat sibuk. Tapi dia perlu menjalin hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Mendapat pesan Tuhan. Peperangan demi peperangan harus dihadapi. Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tetapi kemenangan disediakan Tuhan untuk Daud. Dan dia selalu menang. Saudara-saudara, raja-raja yang lain, Raja Asa, Yosafat, Usia. Ini raja-raja yang sibuk. Saudara-saudara, tetapi mereka semua membangun hubungan dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka melihat kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Di masa-masa mereka. Saudara-saudara, Daniel ini tawanan. Dia bukan nabi. Dia orang yang ditawan dan mendapat kesempatan ada di pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar. Ada 3 zaman Daniel ada di sana. Dan dia selalu memelihara hubungan dengan Tuhan. Waktu doa yang tetap. Ya, itu yang dia lakukan. Dan luar biasa hasilnya. Kita semua mendengar ceritanya berulang-ulang. Ya, saudara-saudara. Mordekai, dia seorang bangsawan. Tapi dia juga orang yang berdoa. Gimana kalau kita sudah jadi bangsawan itu kayak apa? Crazy rich. Wah, luar biasa ya. Masih ada waktu untuk berdoa? Ya. Itu orang di Kalimantan. Rumahnya aja di atas lahan 20 hektar.
Ya kan? Itu tiap hari mupeng 20 hektar aja dia nggak sempat selesai. Saudara-saudara, apakah kita masih bisa punya waktu berdoa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus dia berulang-ulang diceritakan. Ya, dia berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya, dia mengambil waktu khusus untuk berdoa. Haleluya. Lebih-lebih kita semua. Waktu doa itu waktu yang dibutuhkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Papa saya sering ditanya orang, kalau jalan di mana-mana itu, ini rahasianya hidup sampai umur segini ini bagaimana gitu. Semua orang kalau tanya itu tanya begitu. Jawabnya dia selalu ngomongnya begitu. Kasih waktu doa, kalau jiwamu tenang, pikiranmu tenang, badanmu sehat. Loh iya toh? Penyakit paling banyak kan datang dari stres. Karena apa? Jiwanya tidak tenang. Pikirannya mumet, terus bingung segala macam. Bikin sakit. Tapi kalau jiwanya tenang, ya, hatinya tenang, rohnya tenang, badan kita sehat. Mungkin juga ada yang bilang begini, aku enggak maulah hidup lama-lama. Gitu. Kalau ditanya mau hidup sampai umur berapa? Kalau sudah datang waktunya, mati juga enggak mau. Lu ya kan takut kan? Ayo kasih umur sama Tuhan. Berani ngomong hari ini sama Tuhan kasih umur? Saya 75 saja Tuhan. Lu nanti 74 pas seneng-senengnya, pas enak-enaknya kayak apa? Loh jangan Tuhan, jangan tahun depan. Mateng iki wis kadung ngomong gitu. Ya? Saudara-saudara. Ingat ya, tenang itu membuat kita sehat. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayo kita semua mau memperhatikan dan kita mau belajar. Jangan ditipu iblis. Dia ingin pakai segala cara untuk memberi gangguan dalam hidup doa kita. Jangan mau ditipu iblis ya. Jadi Yesus mengajarkan sekali lagi, kita mendengar suara Yesus bukan suara orang lain. Apalagi orang yang tidak berdoa. Kita mau fokus kepada Yesus. Karena dari Yesus ada terangnya, ada jalan yang dia buka. Ada kesempatan-kesempatan baru yang dia berikan bagi kita. Ya. Dan doa kita tentang kehendaknya yang terjadi. Blueprint-nya kelihatannya bagus. Tapi kalau itu tidak mendatangkan kebahagiaan buat kita, Tuhan boleh merubah sewaktu-waktu. Kehendaknya yang terjadi. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita semua perlu memperhatikan ini. Di ibadah kita setiap ibadah hari Minggu, 15 menit sebelumnya kita mendahului dengan doa. Ya, pre-service prayer. Saudara-saudara bisa datang lebih dulu untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Haleluya, haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk makin tahu betapa perlunya kami berdoa. Kami ingin hanya mendengar suara Yesus. Haleluya. Kami ingin fokus kepada Yesus. Kami ingin supaya kehendak-Mu itu terjadi ya Tuhan. Kami bukan yang terpandai dalam hidup ini, tetapi Tuhanlah pencipta kami dan Engkau yang tahu. Dan Engkau menetapkan kami. Haleluya. Dan Engkau sedang menuntun kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memegang tangan kami, memberikan kekuatan dan kemenangan untuk hati kami, untuk tetap terarah kepada Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Biarlah semua berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga menjadi milik anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati kita semua sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.